Nah, hari ini saya menangkap begitu banyak orang pasang status apa yang saya tangkap itu sebagai mereka kehilangan ruang renung. Nah, saya sering bicara dengan teman-teman di Samar bahwa kita harus selalu menyisakan ruang renung. Nah, saya masih pengen ngotot, mungkin di teater masih ada ruang untuk masuk dalam pengheningan. Dulu teman-teman kan banyak yang terlibat di Kuncup Mekar ya, teman-teman Samar yang dulu itu di Kuncup Mekar. Kemudian mungkin ingin apa ya, ingin berproses yang lebih inovatif itu tadi, karena ketika di Kuncup Mekar kan ada Pak Aryo Gunawan pada waktu itu, ada almarhum ya Pak Aryo, ada kawan-kawan yang lain juga yang mungkin berbeda selera, kita bicara selera ya. Ya, maka Mas Farid, Bayu, Mas Farid kemudian bersepakat untuk membuat kelompok teater, lalu ngobrol sama Cak Pete, terus sama Pak Gun. Nah, entah mereka gimana kesepakatannya, tapi terjadilah tanggal 1 Maret 98 Samar berdiri. Di 2008 akhir, Teater Lingkar itu produksi dengan naskah Bila Malam Bertambah Malam. Bila Malam Bertambah Malam yang ada di UMK, produksinya di UMK. Terus kemudian teman-teman dari Lingkar itu sebelum hari H itu sudah pada transitnya di rumah saya. Kebetulan rumah saya itu dekat dengan UMK. Selang beberapa bulan masuk ke 2009, Jesse itu sering kita komunikasi, sering ngobrol, sering datang ke rumah. Terus Cipo juga. Akhirnya apa? Kita bersepakat mengerucut membuat komunitas sendiri, yaitu dengan nama Keluarga Segitiga Teater. Enak ini, Bu. Sejarahnya agak berbeda dengan teater-teater di luar, teater sanggar gitu, karena sebetulnya sudah homogen ya, semua karyawan, tinggal kemudian menyamakan konsep goalnya atau misinya Teater Jarum dengan pihak manajemen. Ya, persinggungannya ada banyak di sana. Bagaimana kita mensinkronisasi antara apa yang dimaui manajemen dengan apa yang akan kita ekspresikan. Sinkronisasi itu maksud saya bukan kata kalah untuk kemudian misalnya membranding dan sebagainya, menjadi apa istilahnya, iklan kayak gitu. Tidak ada sama sekali itu, tetapi bahwa lebih kepada edukasi bahwa tidak membawa kelompok orang-orang yang berada di Teater Jarum itu menjadi orang-orang yang semakin tidak terkendali, tetapi justru semakin dalam bahasa kerennya makin beradab lah, cerdas tetapi kritis, tetapi dengan komunikasi yang lebih baik. Nah, sementara itu berjalan lagi asik-asiknya, sudah didukung sepenuhnya dan sebagainya.
nakal meneh nih. Waduh, aku kok ora bebas banget ya, kaya bikinlah nyawa teater yang berada di luar, di mana aku ora kepengen ono anu ya, kostum dan sebagainya yang mengidentifikasi teater Jarum misalnya, sehingga hadir aku sebagai asa gitu, sebagai personal, gue ya sebagai kamu gitu. Setelah saya cari tahu lebih jauh, itu lebih kepada apa ya istilahnya, insiden. Dalam arti insiden gini, ada komunitas yang sudah lama, misalnya mereka terbentuk 76, tahun 76, tahun 80, tahun 90, mereka terbentuk. Tapi mereka tidak punya aktivitas rutin, gitu loh. Jadi pada hari itu saja mereka tiba-tiba datang dengan warna yang beragam itu tadi. Terus sebagian juga ada teater pelajar dari SMA itu. Dan saya menangkapnya itu juga insiden, dalam arti karena mereka punya cap teater, maka kemudian pada hari itu mereka ikut dalam acara itu, sehingga ya maaf, kemunculannya menjadi tampak mentah semacam itu. Nah, itu yang saya menarik itu sekitar tahun 71 apa 72 gitu. Itu ada nama Bapak Yuli Dahlan. Yuli Dahlan itu pimpinan HSBI Kudus. Dia di situ ikut kemah uraannya Rendra. Itu tahun berapa itu? Nah, ada tercatat di situ, bahkan beberapa cerpennya itu dimuat di Horizon itu, sehingga ada nama yang kemudian dicatat juga oleh Bu Gunawan Muhammad bahwa di Kudus ada seorang pelakon Yuli Dahlan, HSBI Kudus. Saya kaget betul. Berarti itu memang sudah dimulai sejak zaman HSBI. Toh di Kudus juga ada les bumi ya, kalau kita menarik balik kepada era revolusi itu ya. Kalau bisa pentas di tim, kan gitu, bisa diakui sebagai teater senior, kan gitu. Teater senior itu bukan artinya umur, tapi diakui lah sebagai teater yang berkualitas, diakui secara nasional gitu ya. Diakui secara nasional. Nah, kalau kita mau melacak pementasan awal tim, kalau dari Jawa Tengah itu yang pernah pentas di sana itu HSBI Kudus. Oke, tahun berapa Mas? Itu tahun kalau enggak 70, 69. Di awal-awal. HSBI itu himpunan HSBI. Himpunan Seniman Budayawan Islam apa ya gitu. Itu kelompok-kelompok Islam itu. Dia ada HSBI nasional, ada tiap wilayah itu ada. Itu sebenarnya produk tahun 60-an itu. Tapi HSBI ada di mana-mana. Nah, yang dari daerah yang bisa pentas di sana itu HSBI Kudus. Kemudian sekitar tahun 2000 kampus di UMK itu muncul LPSB, Lembaga Seni Budaya itu. Nah, terus yang kemudian pada 2004 beralih nama menjadi UKM SKAM itu. Baru itu. Nah, setelah itu baru mulai muncul di fakultas-fakultas itu sendiri, di UMK loh maksud saya. Ada komunitas-komunitas teater baru. Terus di STAIN atau di IAIN hari sekarang itu juga ada 2 komunitas yang saya kenal, yang saya dengar sampai hari ini. Itu ada Gerak 11 dan Satus. Satus itu tadi metamorfosa dari
Fakus ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Pas pada waktu itu rata-rata pementasan ya, kita bilang pementasan teater yang ada di Kabupaten Kudus itu kayak surrealis, absurd dan sebagainya. Maka kita sepakat ketika kita membuat sebuah komunitas yang baru ini, kita itu harus beda dalam artian kita fresh, kita nggak ikut sana, kita nggak ikut Semarang, di Kudus ini juga maksudnya nggak ikut 100% gitu ya. Kita buat sendiri, kita coba membuat sebuah komunitas yang produk pementasannya itu adalah baru, gaya baru. Kita tuh pernah 1 tahun kita pentas 2 kali, dan itu produksi semua. Terus yang kedua itu kita nggarap wayang dandalang. Tahun berapa itu? 2010 awal. Banyak lah sampai lupa saya, banyak sekali. Sampai saat ini itu kita sudah 18 produksi. Yang terakhir kita produksi itu Sok Peng, karya Bambang Wit. Yang sebelumnya kita sudah pernah garap Tok, BMBM juga pernah, terus Obro Owo, Obro Ewe, itu juga pernah. Dan konsep pertunjukannya kalau teater Jarum, saya kepengen mereka hadir diterima tidak hanya sebagai teater buruh yang minor, yang kesannya kemudian menjadi enak isi cilik jadi kucing gitu, gede jadi macan, tidak semacam itu, tetapi benar-benar masyarakat seniman di Indonesia, masyarakat teater di Indonesia bisa fair untuk melihat karya teater Jarum itu sebagai karya, ya ini memang menjadi bagian dari dinamika dialektika kita hari ini, katakanlah begitu. Jadi tidak membahas wah luar biasa yo karyawan saya nyempet ke waktu untuk latihan dan sebagainya, itu soal itu gampang kan. Buka kepengennya tidak lagi soal itu, tapi apa yang ingin disampaikan. Nah kemudian di Nyawa Teater ya lebih leluasa untuk orisinal, ide-ide orisinal, maksudnya tai-taine metu gitu tanpa ada sensor gitu ya. Itu kemudian ada kerinduan semacam itu sehingga beberapa teman yang menyepakati dan mau untuk memproses gagasan-gagasan sing rodo edan dari saya itu tersampaikan di situ. Konsep pementasannya pun tidak di gedung sini karena wes ceto ini nggak ada duit gitu. Kayak di desa-desa, di depan balai desa, kayak jadi tontonan sirkus begitu. Tapi hal yang ingin disampaikan teater ini, nek iso yo rasa berjarak, kemudian nek masuk orang duwe apa-apa, nek orang duwe duit, ya bukan berarti nggak iso bergerak, kira-kira begitu. Jadi sebelum pentas ya, sebelum kita membahas ke ruang pertunjukan, kami seringkali ngobrol, seringkali ada diskusi yang kemudian melatar belakangi naskah yang baru dibuat itu. Teman-teman diajak ngobrol tentang kehidupannya, tentang persoalan-persoalannya, tentang cara pandang dia di ruang sosial, di lingkungannya. Nah, kemudian obrolan-obrolan itu terangkumlah menjadi sebuah teks yang kemudian disepakati untuk dilatih dan kemudian dipentaskan. Nah, semakin ke sini, jadi beberapa tahun terakhir ini kita eksplorasi Rananggono itu. Jadi mitologi Tanah Muria, kita mencoba ingin menghadirkan mitologi tentang dari Muria gitu. Jadi karena teater modern itu seringkali kan kita pentas
hilang. Satu naskah hilang. Nah, ketika kita ingin berinovasi tapi masih melekat, maka kita harus terus menerus pakai itu. Maka meskipun nafasnya tetap Rananggono, alat-alat yang dipakai juga kurang lebih berbahan yang sama, tapi setiap pentas, setiap kali kita pentas pasti berbeda bentuknya, nggak pernah sama. Kita harus punya naskah ini, yang memang kita pentaskan sendiri, yang memang kita pikir membuat naskah ini dari pikiran kita sendiri. Akhirnya apa? Kita bisa bebas bereksplorasi di situ. Dan respon dari penonton itu ya alhamdulillah. Ternyata saya melihat penonton teater di Kabupaten Kudus saat ini juga lumayan gitu. Awalnya di daerah itu tiketnya itu dulu kurang lebih berapa ya? 3.000 sampai 5.000. Kita membuat terobosan baru. Nek awake dhewe wani buka pertama, pementasan pertama langsung 7,5. Itu kita. Ya memang niatnya karena gawe beda. Mbok itu niatnya awake dhewe, tapi kita enggak cari sensasi ya. Mau gawe beda wae. Karena niatnya kita gini. Ada penghargaan lah. Dalam proses ini bukan hanya kita saja yang wajib memberikan yang terbaik ke penonton, tapi kan melainkan penonton juga ada penghargaan ke kita, minimal itu. Dan alhamdulillah itu tanpa sponsor, karena kita masih awam, kita juga masih meraba, dan alhamdulillah tiket kita juga laku, bisa nutup produksi dan seterusnya seperti itu. Terus kemudian kita naikkan ke 10.000, ke 12,5 presale 10.000, kemudian 15 presale, jatuhnya ke 10.000, kemudian yang terakhir kemarin 20.000. Saya nggak bisa ngomong soal patron mana yang saya jadi idola, tapi itu berkembang berdasarkan proses itu, Mas, sehingga saya mengidolakan pada saat proses kapan itu berlangsung itu. Nah, cuman ketika ditanya aku sendiri prakteknya untuk ngomong ke bagaimana garapan saya, itu kok aku kesurrealis gitu. Maka kelemahan itu ketika saya berproses, saya menutup diri dari medsos, dari membaca juga, membaca patron-patron estetika itu. Jadi katanya aku ngakare balik neng kampung halamanku ki, tentang tampah, tentang bambu, tentang nanti fenomena yang naskah yang baru saja jadi ini soal bagaimana teater bisa menyembuhkan aktor, tetapi juga dengan cerita terapisnya juga menterapi yang nonton. Syukur-syukur, tapi minimal yang bermain ini secara psikis melakukan proses berteater itu sebagai terapi gitu, untuk menyembuhkan. Kita sempat bahas gitu, kita coba 3 tahun lah bertahan di sini untuk apa ya, untuk membuat sesuatu yang jadi brand gitu. Maksudnya ada oh ini Rananggono, terus ada bentuk barongan das papat. Nah kalau kita pentaskan sekali tuh hilang. Nah makanya kita bertahan, kadang-kadang diusili sama teman-temanku, barongan terus ya sing liyane. Iki kita bertahan dulu sampai 3 atau 4 tahun, memang harus menempelkan dulu ini sehingga menjadi apa ya, varian baru yang memang dikenal. Oh ada barongan jenis ini, oh ada kisah tentang Rananggono yang penggarapannya begini. Nah ranah kita di teater bisa nggak kita memberi
warna, memberi wajah Kudus gitu loh. Maksudnya kesenian Kudus itu apa sih? Nah, kalau memang belum ada, Wong Kudus itu ya kota yang tergolong baru, ya kita adakan. Karena ketika teater Samar bermetamorfosa jadi komunitas seni Samar, maka harapannya bisa merangkul kesenian yang jenis kesenian yang lain. Jadi sempat kita memberi pelatihan kepada anak-anak sekitar lah, anak-anak kampung, kita ajari gambar bareng. Lah kita tanyain tuh, kamu pengen apa? Nyanyi ya? Ya sempat diajari nyanyi, sempat garap teater ya karena anak-anak ya, ceritanya juga cerita anak-anak yang familiar di mereka, Timun Mas itu bikin setting sederhana teman-teman. Nah, anak-anak diajari main teater, kemudian di video. Saya bahagia hari ini ketika saya mendapati sekolah-sekolah juga bertumbuh baik teaternya, di kampus itu juga kompetisinya bagus, bahkan banyak sekarang kalau komunitas-komunitas di kampus itu yang militan gitu kan. Jadi mereka terus berproduksi. Sementara teater umumnya ini yang agak lesu. Saya tidak tahu kenapa. Yang saya catat itu ada berapa? Ya mungkin 4 lah sekarang yang masih aktif gitu ya, atau 3 saja. Artinya sekitar itu tidak banyak. Padahal tahun 2005 sampai 2010-an itu saya melihat justru yang ramai sekali. Saya sering sekali ketika diskusi dengan teman-teman, ya ini yang saya bayangkan, ini yang saya cita-citakan. Ya ketika bertumbuh semacam ini, itu kegembiraan saya. Saya bahagia ketika iklim berteater mulai ramai. Kalau kita bicara masalah kualitas, itu kan relatif sekali ya. Tapi kekhawatiran saya juga seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa semangat urban tadi yang saya maksud. Ketika mereka sudah berumah tangga, kemudian mulai menyingkir, sehingga tidak ada penguatan yang benar-benar kokoh di antara para pelaku itu sendiri. Dari dedikasi, terus kemudian walaupun dedikasi kita ya anjing ya, saya asli ya, kadang ya butuh kehidupan yang liya bareng ya. Terus komitmen bersama itu yang saya pakai di Gaset sekarang. Kemudian keaktoran itu saya tuntut mereka, kamu itu nggak harus pinter untuk berteater. Kowe ora kudu bar workshop kene. Nah anjen kowe seneng, ayo main teater mbak aku. Bisa mau apa mocong ini, wis nek bisa piye, bisa mau biasa piye, jancok ibaratnya kayak ngono. Ya wis ngono wae. Dengan kehidupanmu seperti nek kowe misoi ning dalan, ana ketemu kancamu misoi, ya wis kita angkat ke panggung. Jangan ada sekat. Maka nanti timbul kenyamanan. Aku berusaha melepaskan diri dari jeruji penjara. Kamu bilang aku konyol? Setiap memainkan naskah, saya berusaha untuk tidak membuat jarak gitu. Mereka menjadi dirinya, hanya kemudian saya mengkompilasi apa yang menjadi kegelisahan dia, kemudian ada kisah-kisah apa di balik itu. Jadi saya melakukan survei riset kepada mereka dalam pertemuan-pertemuan mereka, baru kemudian saya menjalin ke dalam sebuah gagasan cerita yang mana itu sebetulnya mereka mainkan mereka sendiri. Nah kalau ditanya lagi
bagaimana soliditas mereka. Oh, setiap karyawan, setiap anggota Teater Jarum itu teladan di tempat kerjanya. Aku menjamin, karena itu pasal pertama gitu. Kamu masuk Teater Jarum, mau ndak kamu jadi teladan di tempatmu bekerja gitu. Nah, ndak yo tak tahu kayak, atau karena nilai rapot merah dari pimpinan setempat ya langsung ya bisa juga fungsi. Top down atau gimana ya Mas? Saya dapat ide kemudian, dan ini kemudian bersinggungan dengan fenomena sosial hari ini, dan kemudian mari kita terjemahkan ini dalam bentuk pertunjukan. Nah, main di konsep, main di gagasan itu yang kemudian nek secara dramaturgi akan abai. Naskah-naskah yang sudah jadi itu menurutku itu tidak layak menjadi karya bagi kreator selain penciptanya, selain kreatornya. Dia akan menjadi karya ketika dia mencetuskan gagasan, semua gagasan berangkat dari nol, itu baru karya. Tetapi kalau kita memainkan naskah-naskah orang lain, aku nganggepnya bukan karya, itu belajar. Di awal-awal pertama, kalau kita bicara produksi, itu pendanaan memang dari kantong kita pribadi. Terus kedua, kita coba proposal. Ya proposal pementasan lah, kayak sebelum kita lakukan di kampus. Terus yang ketiga, kita pengajuan di Jarum Foundation. Dan kayaknya Jarum Foundation ngasih apresiasi ke teater pertama kali kayaknya di Geset. Dan itu nominalnya sudah nutup produksi. Jadi dikasih nominal yang memang sudah bisa cover produksi. Ketika itu tiketing itu sudah lebih. Jadi produksi kita sudah ketutup, tiketing ini jadi laba. Nek laba yang ngarani ya. Tapi nanti kan akhirnya masuk kas. Di situ kita bisa beli dimmer, beli kain dan sebagainya. Dengan catatan, nek awake dhewe wis dibiayai, kita pernah dibiayai Jarum Foundation, kita harus maksimal. Pentasannya kita juga harus maksimal, minimal tidak mengecewakan orang yang membiayai kita. Untuk perekrutan itu dulu pernah open casting New Samar gitu ya, karena Samar ketika kumpul tiba-tiba iki kok wong-wong lawas kabeh sih, kita perlu penyegaran gitu kan. Nah, kita sempat open casting yang memang terbuka di medsos ini, dan hasilnya lumayan juga. Banyak yang daftar, yang orang-orang yang kita belum kenal, tapi juga ternyata ada teman-teman yang sempat bekerja sama 1-2 kali itu, tiba-tiba ketika lihat open casting itu mereka secara resmi pengen masuk. Itu yang memang sengaja open casting. Nah, tapi lebih banyak yang kecantol, artinya 20 orang misalnya, itu ada 2 orang yang nyangkut gitu, yang kemudian bertahan beberapa tahun gitu. Nah, begitu seterusnya. Jadi setiap kita produksi itu kan pasti ada teman-teman baru yang iseng. Nah, dari beberapa yang iseng itu kemudian nyangkut. Seringkali ketika rembukan itu teman-teman mulai nggak tertarik rembukan gitu loh. Sementara mereka hanya pengen instan, mbok latihan langsung latihan, lah sing mbok latih ki opo. Kemudian kan begitu toh. Kenapa kita harus pentas? Kamu mau pamer keaktoranmu doang, lah ngapain gitu kan? Maka harapannya ya mereka tahu apa yang mereka lakukan. Kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk diri kita dan untuk masyarakat.
Ya saya memaklumi betul karena apalagi di kota kecil dengan proses teater yang mungkin tidak menjanjikan bagi banyak pihak, sehingga saya mengistilahkannya begini. Ini di Kudus ini kan masyarakat kampung tapi semangat urban gitu. Artinya tiba-tiba teman-teman yang ikut proses itu kan remaja-remaja, kemudian para mahasiswa, terus tapi ketika mereka sudah berhadapan dengan rumah tangga, sudah berhadapan dengan dunia kerja, tiba-tiba mereka mengundurkan diri, pamit, konsentrasi rumah tangga, konsentrasi bekerja. Saya membayangkan, wah ini artinya nggak ada sikap militan ya, untuk kemudian ya terus kita jalan saja di kesenian, toh nanti akan ada, kalau kita mencari penghidupan tetap bisa kita mensiasati waktunya. Tapi rata-rata teman-teman ya bisa bertahan sampai 3 tahun, 5 tahun, tapi selanjutnya biasanya kalau sudah berumah tangga kemudian menyingkir. Weh, kok lorong-lorongnya ning teater kabeh iso mangan yo. Lah orang ning teater kabeh urung karuan cukup kok kan gitu. Ya. Kadang-kadang kita menertawai diri kita sendiri yang dua-duanya harus untuk di ruang ini ya. Kadang-kadang persoalannya ini karena kita mata pencaharian kita adalah di sawah, ya kita bertani. Kadang-kadang sampai terbengkalai karena lagi proses kan terus fokusnya ke situ. Sawah terbengkalai, gagal panen itu enggak sekali 2 kali, itu sering gitu. Jadi apa enggak rugi? Ya rugi. Lah terus piye ya kita masih hidup sampai hari ini? Artinya maksud enggak ono persoalan. Ya persoalan banyak lah, gimana kita menyikapinya? Lah arep diapake? Apa kalau kita meninggalkan ini terus kita sudah mencoba kok. Kita sudah pernah 3 tahun untuk tidak berkesenian gitu. Mungkin karena iklim masyarakatnya sendiri ya. Masyarakat Kudus ini kan yo bisa dikatakan masyarakat pekerja. Ya ini karena kita tarik misalnya dari latar yang namanya pabrik, itu kan sudah ada sejak lama, itu sejak pabrik rokok ada, zaman Niti Semito, kemudian puncaknya itu tahun 40-an ya, 40-an itu kan memang mulai muncul pabrik-pabrik rokok, dan gairah bekerja itu lebih kuat daripada berkesenian, mungkin begitu ya. Teater sebagai salah satu cabang kesenian atau sastra dan lain sebagainya adalah cara yang paling strategis untuk ngomong tentang bagaimana kita hidup bermasyarakat dengan soft gitu, dengan lembut, tanpa kita ngomong soal perbedaan. Sehingga harapan saya teater tidak lagi dipandang sebelah mata dalam pengertian kepentingan iki beragama apa, karena teater tidak punya agama, atau teater itu milik siapa, meskipun namanya itu Hono Coroko, apakah dia kemudian membela kejawaannya dan sebagainya. No, esensi yang mereka bangun adalah esensi komunikasi sosial, pemberdayaan, atau minimal ngedukasi, ya, memberitahu bahwa ada cara-cara komunikasi yang lebih soft. Saya suntuk dengan hidup saya yang gitu-gitu aja itu, persoalan kok ngene wae. Nah, ketika kemudian masuk ke persoalan lain, kita masuk ke persoalan dalam ruang lain, maka ada semacam pengembaraan ya. Kita menjadi orang lain sejenak, lupa dengan
dengan apa persoalan yang biasanya kita asik masuk ke ruang lain. Nah, itu kita nanti ganti naskah lagi atau ganti garapan lagi, kita punya persoalan baru lagi yang harus diurai lagi. Itu semacam piknik buat saya. Karena kita tahu persoalan teater bukan persoalan bagaimana pentas yang bagus, tapi persoalan hidup itu sendiri. Teater jangan teater sama dengan acting, bukan itu loh ya. Teater itu adalah secara Hindu itu ajaran nilai yang tidak ada nabinya. Kalau di Hindu itu kan tidak ada nabinya, tetapi Bhagavad Gita itu, Weda itu ditulis oleh orang-orang yang bukan guru, tetapi ajaran dari para guru dan bukan para nabi, bukan langsung dari yang Sruti gitu, tapi ajaran nilai yang ditemui sehari-hari kemudian baru berapa ratus tahun kemudian dicatat gitu. Saya kira teater itu semacam itu, artinya Rendra punya Weda sendiri tentang kaidah keindahan, bagaimana harmoninya kehidupan, bagaimana dia punya ajaran nilai-nilai itu. Bagi Arifin Senior demikian juga, mungkin bagi saya juga begitu, bahwa ada ajaran-ajaran nilai. Mungkin secara kosakata kalimat akan berbeda, tapi ujungnya satu, mencintai kemanusiaan gitu.